Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas didengar suaranya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kita kembali bertemu pada hari ini tentunya untuk melanjutkan materi matematika kita. Pada saat ini kita sudah masuk di pertemuan keempat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi matematikanya yang pertemuan 4 yang sempat tertunda kemarin waktu pertemuan ketiga. Karena di pertemuan ketiga kita membahas dulu bagaimana cara mengubah pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kalau soalnya seperti ini penjumlahan dan pengurangan ada menyelesaikan masalah. Ini nanti perkalian dan pembagian ada juga menyelesaikan masalah. Ini biasanya itu dikemas dalam bentuk soal cerita, tapi isinya soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi dalam bentuk soal cerita yang biasanya kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita lihat contohnya ya. Kita langsung ke contoh soal. Ini ada contoh soal. Dayu memiliki 1/3/8 kg telur, ya. Ini bilangan pecahan campuran. Sebanyak 5/8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Sisa telur Dayu adalah titik-titik kilogram. Nah, yang perlu anak-anak ketahui di sini adalah kalimatnya, pahami kalimatnya. Misalnya, Dayu memiliki telur, kemudian digunakan. Kira-kira telurnya bertambah atau berkurang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berkurang. Halo? Berkurang. Berkurang. Berkurang ya? Oke, jadi ini soal ceritanya berarti berkurang. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk matematikanya, bahasa matematikanya. Ini kan bahasa sehari-hari ya, menggunakan kalimat. Nah, kita bisa tulis bahasa matematikanya seperti ini. Dayu memiliki 1/3/8 kg telur. Kita tulis dulu 1/3/8. Karena digunakan berarti kita pakai tanda kurang. Kelihatan tanda kurangnya? Halo? Ini anak-anak terlihat ini tanda kurangnya? Ya. Oke. Sebanyak dikurang ya karena digunakan. Berarti kita tulis kurang. Berapa yang digunakan? Siapa yang tahu? Berapa berkurangnya? 5/8. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kerjakan. Tapi yang perlu diperhatikan 1/3/8 ini kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Siapa yang ingat caranya? Bagaimana caranya mengubah? 1/8. Terus? 8 dikali 1. Hasilnya 8 ditambah dengan 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Ya. Jadinya 11/8 dikurang 5/8 sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini caranya seperti apa lagi? Apa lagi? Dikurang. Tinggal langsung dikurang ya karena penyebutnya sudah sama ya. Karena penyebutnya sudah sama jadi tinggal langsung dikurangi. Kita tinggal pindahkan ke 8, terus 11 dikurang 5 berapa? 6. 6. Oke.
Jadi jawabannya 6/8. Nah, ini sudah selesai. Berarti sisa telur yang dimiliki Dayu itu adalah 6/8 kilogram. Nah, sebenarnya ini masih bisa sederhanakan anak-anak ya. Tapi belum dipelajari, jadi nantilah cepat, atau mungkin sudah dipelajari di kelas 3, di kelas 4 cara menyederhanakan pecahan seperti ini. Sudah? Iya, dibagi. Ini kalau kita mau sederhanakan, kita cari bilangan yang bisa membagi 6, bisa juga membagi 8. Atau kalau kita mau cari menyamakan penyebut, itu kita cari KPK, tapi kalau kita mau sederhanakan, kita cari FBB-nya. Tapi nanti, ini sebenarnya bisa dibagi 2 dulu ya, masing-masing dibagi 2. Yang di atas dibagi 2, yang di bawah juga dibagi 2. Kalau misalnya baginya ya, kalau yang di atas dibagi 2, yang di bawah juga harus dibagi 2. Karena di atas bisa dibagi 2, yang di bawah juga bisa dibagi 2, maka bisa disederhanakan. 6 bagi 2 itu hasilnya 3, 8 bagi 2 itu hasilnya 4. Jadi sebenarnya nilai 6/8 itu sama dengan 3. Hitung di kalkulator, 6 dibagi 8 sama 3 dibagi 4 itu sama nilainya. Tapi yang jelas anak-anak sudah bisa dulu mendapatkan ini 6/8. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Manfaatkan ya kesempatan di pertemuan seperti ini untuk bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. Kita lanjut kalau belum ada yang mau bertanya. Nomor 2. Siti memiliki pita sebanyak 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki 5/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah titik-titik meter. Nah, sekarang kira-kira ini bertambah atau berkurang jumlah pitanya? Panjang pitanya? Bertambah. Iya, bertambah karena digabung ya. Pitanya Siti dan pitanya Beni mau disambung, berarti dia bertambah. 3/4 tinggal ditulis ditambah 5/8. Jadinya seperti apa? Apakah langsung ditambah? Dicari dulu KPK-nya. Iya, disamakan dulu penyebutnya ya. 4 dan 8 siapa yang tahu menyebut berapa? 16. 8. Nah, terlalu jauh ke 16. Kita pakai 8 saja ya. Kan kemarin Pak Guru kan kita cari kelipatannya yang besar. Kalau sudah dapat, itu yang bisa dibagi yang kecil. Misalnya mulai dari 8. 8 kan langsung bisa dibagi 4 ya. Jadi kita ambil saja jauh kalau kita ambil 16. Sebenarnya 16 bisa juga, tapi itu bukan KPK, cuma kelipatan persekutuan, bukan yang terkecil. Oke, kita ambil 8. Kemudian selanjutnya 8 dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. 2 dikali 3? 6. 6. Nah, seperti itu ya. Tanda tambahnya kita kasih pilih di sini. Kemudian 8 dibagi 8 berapa? 1. 1 kali 5 berapa? 5. Oh, maaf. Ini salah ini. Salah ini soalnya. 5. Ya. Nah, kenapa 3 di sini muncul? 8 bagi 8 1. 1 kali 5, 5. Tinggal kita tambahkan. Berarti nanti salah jawabannya sih. Berapa jawabnya? 11. Per 8. Berapa? 8. Iya, 11/8. Nah, kalau seperti ini kan sudah dipelajari ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Apa yang harus dilakukan? Dijadikan campuran. Kita ubah kembali menjadi pecahan. Pecahan campuran caranya tinggal dibagi 11 di dalam dibagi 8. Apa kali 11? Berapa kali 8 sama dengan 11? 1. 1 ya. 1. Situ 1, sini 8. 11 dikurang 8 berapa? 3. 3. Oke. Siapa yang bisa sebutkan hasilnya ini? 1 3/8. Benar sekali. Jadi 1, 3-nya bawa menjadi pembilang, 8-nya kita jadikan penyebut. Jadi jawabannya
1/3/8. Oke, sudah ada yang paham ya, mudah-mudahan yang lain paham juga. Ini tadi yang saya jawabannya karena 9. Oke, kita lanjut. Yasmin mempunyai tali sepanjang 3 meter. Tali tersebut dipotong Yasmin sepanjang 3/4 meter. Nah, kalau dipotong bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Nah, sekarang kita mau mengurangi 3 dikurang 3/4. Nah, 4 ini. Satunya bilangan bulat, yang satunya bilangan pecahan. Caranya, ini kan baru ya, barusan ada lagi dapat soal bilangan bulat dikurangi dengan pecahan. Caranya bilangan bulatnya kita ubah jadi pecahan. Mengubah bilangan bulat menjadi pecahan itu tinggal ditambah per 1. Jadi kalau 3 itu berubah menjadi 3/1. Ini sudah menjadi pecahan ya. 3/1 kan sama juga nilainya 3 ya. Berapapun itu, misalnya 9, kita ubah jadi pecahan, nilainya 9/1. Berarti ya, mengubah bilangan bulat menjadi pecahan, tinggal kita tambahkan saja jadi per 1. 100 mau diubah jadi pecahan 100/1. Nah sekarang jadi tinggal kita ambil ya 3/1 dikurang berapa? 3/4. Oke, 3/1 dikurang 3/4. Apakah sudah bisa langsung dikurangi? Tidak. Kita samakan penyebutnya 1 dan 4. Kalau 1 dan 4 itu gampang ya, kita ambil saja. Kalau 1 dicari KPK-nya dengan bilangan lain, kita pasti KPK-nya bilangan yang lainnya itu. Jadi kalau 1 dan 4 berarti 4 KPK-nya. Tinggal kita tulis 4 di sini. Baru 4 dibagi 1 berapa? 4. 4 dikali 3 berapa? 12. Nah, 12. 4 bagi 4, ingat ya tanda kurangnya kita kasih pindah di sini. Kemudian 4 bagi 4 berapa? 1. 4, 1. 1 kali 3 berapa? 3. Nah, 3. Jadi tinggal kita kurangi. Penyebutnya kita pindahkan. 12 kurang 3 berapa? 9. Apakah sudah selesai jawabannya sampai di sini? 9/4? Sudah? Nah, kita ubah lagi menjadi pecahan campuran 1. ya, karena lebih besar 12. daripada kakinya. Kita isi ke kepalanya. 9 dibagi 4. Nah, sekarang 9 dibagi 4. Berapa kali 4 yang mendekati 9? 2. Ya, 2. Ya, 2. 2 kali 4 berapa? 8. 9 kurang 1 berapa? 9 kurang 8 berapa? 1. 1. Siapa yang tahu berapa jawabannya ini? 1/4. Iya. Sama dengan 2-nya. Ini 2-nya jadi bilangan bulat ya. 1-nya itu jadi pembilang. 4 tetap penyebutnya. Jadi jawabannya 21/4. Oke. Mudah-mudahan sudah dipahami ya. Sudah ada 3 contoh soal. Ini pengurangan dengan pengurangan dengan bilangan bulat. Nah, untuk kalau soal cerita yang penting dipahami anak-anak apa yang dimaksud soalnya. Yang penting anak-anak sudah paham ada dua kuncinya ya. Pahami maksud dari soalnya, yang kedua pahami proses operasi hitungnya. Seperti pengurangan dan penjumlahannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang lain, mungkin masih ada ya. Nah, ini masih ada. Pak Doni mempunyai lahan yang luasnya 1/2 hektar. Kemudian membeli tanah di sebelahnya 2/3 hektar. Jika 2/4 lahan digunakan untuk pertanian dan sisanya untuk peternakan, maka luas lahan peternakan adalah berapa? Nah, ini agak panjang soalnya. Siapa yang tahu kira-kira? Diapakan ini soalnya? Ditambah 2 baru dikurang. Betul sekali. Ditambah 2 baru dikurang. Bentar, ada teman yang mau masuk.
Oke, kita lanjutkan ya. Ada tadi Adi Aisyah yang bilang ditambah dulu yang baru dikurang karena dia membeli lahan, punya lahan 1/2, kemudian membeli. Kalau membeli berarti dia bertambah lahannya. Jadi kita tulis 1/2, kemudian membeli berarti bertambah 2/3 ya, bertambahnya. Kemudian kenapa berkurang? Karena ini hasil jumlahnya ini, anak-anak harus paham ya, hasil jumlahnya ini itu adalah luas lahan seluruhnya ya, luas lahan seluruhnya dari Pak Doni. Nah, terus katanya 2/4 itu lahan digunakan untuk pertanian. Yang ditanyakan sisanya. Berarti kita tinggal kurangi berapa yang digunakan untuk pertanian. Dikurangi 2/4. Sisanya berarti nanti itu adalah hasilnya untuk peternakan. Jadi kita kurangi saja langsung di sini 2/4 ya. Ini untuk pertanian. Nanti sisanya berarti untuk peternakan. Nah, sekarang kita bisa langsung sekalian kerjakan anak-anak ya. Kita ubah dulu jadi masing-masing kita ubah dulu jadi pecahan biasa karena ini ada bilangan bulatnya atau dia bentuknya pecahan campuran. Nah, 2/2 itu berapa? 1/2 berapa hasilnya? Pecahan biasanya 3/2. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Nah, berarti jawabannya 3/2. Tanda tambahnya kita masih pindahkan. Ini kalau ini berapa? 8/3. Hah? 6/3. 6 tambah 2 8. Ya, oke, kurang. Kalau ini berapa? 9/4. Nah, 9/4. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/4. Nah, sekarang kita bisa sebenarnya ditambah dulu nanti baru dikurangi, tapi sekarang saya mau coba langsung. Kita cari KPK 2, 3 dan 4. Bilangan yang bisa dibagi 2, 3 dan 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Kita mulai dari 4 ya. Kita cari kelipatannya 4 yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. 4 bisa tidak? Tidak. 4 itu bisa dibagi 2 bisa, tapi tidak bisa dibagi 3 ya. Jadi kita ambil lagi di atas. 8. Setelah 4 kan 8 ya kelipatannya. 8 bisa dibagi 2? Bisa. Tapi 8 bisa dibagi 3? Tidak. Nah, tidak. Berarti belum bisa. Setelah 8 berapa? 9. Bukan. Kelipatan 4. Nah. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Setelah 8 itu kelipatan 4 apa? 12. Ya, jadi yang 12 bukan 9 setelah 8 karena yang ditanyakan kelipatan 4, bukan disuruh menghitung 1 sampai 10 ya. Jadi kelipatan 4 itu 4, 8, 12, berapa lagi? 16. Nah, 16 dan seterusnya. Oke. Ternyata sudah 12 sudah bisa ya. 12 bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 2, jadi kita pilih 12. Nah, sekarang kita tinggal ubah yang di atasnya. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 dikali 3 berapa? 18. 18. Tanda tambahnya 18 ya. Tanda tambahnya kita pindah di sini. Kemudian 12 dibagi 3 berapa? 4. 4. 4 kali 8 berapa? Ah, sudah muncul. 32 ya. 8 32. Kemudian 12 bagi 4 berapa? 3. 3. 3 kali 9 berapa? 27. 3 kali 9. 27. 7. Sama dengan. Nah, sudah ini ya, sudah selesai, sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlah baru kita kurangi. 8 ditambah 32 berapa? 50. Maaf, 18 tambah 32. Pas 50 ya? Ya. Ya, 50. Sekarang 50 kurang 27 berapa? 23. 20? Ya, benar, 23.
Per 12-nya kita tetap ya, tinggal kita tulis di sini 23. Mudah-mudahan anak-anak paham ya prosesnya ini tadi sampai dapat 23. Jadi 18 tambah 32 itu sama dengan 50, kemudian 50-nya ini kita kurangi dengan 27. Hasilnya 23 per 12. Sudah selesai jawabannya? Apakah sudah selesai? Campuran. Nah, Campuran. Ubah ke campuran. Nah, campuran. Caranya 23 dibagi 12. Nah, sekarang 23 perkalian 12 mendekati 23 berapa? 1. 1 kali 12 12. 2 kali 12 24. Oh, lewati kalau 2 ya karena dia cuma 23. Berarti kita ambil 1 saja. 12. 1 kali 12 sama dengan 12. Kurangi 23 kurang 12. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 2 kurang 1, 1. Jawabannya berapa? 1. Jadinya berapa? 1. 1, 11 per 12. Ini jawaban akhirnya. 1, 1, 11. 1, 11 per 12. Ada lagi yang baru masuk. Ini sudah mulai terlambat, tapi masih ada yang terlambat juga. Oke ya? Masih ada soalnya? Oh, masih ada tuh. Ibu membeli sebuah semangka, dipotong 8 bagian sama besar. Sebanyak 1 bagian dimakan adik dan 5 bagian dimakan tetangga. Sisa semangka ibu adalah. Nah, ini anak-anak juga perhatikannya. Ini kalau tidak salah pelajaran kelas 3 ya. Bagaimana cara menentukan pecahan dari sebuah gambar. Nah, di sini Pak Guru perlihatkan dulu gambar semangka. Ini semangka ya, Pak Guru. Nah, ini sudah berapa potong? 2. Berapa potong ini? 2. Ini 1. 1, ini 2 ya. Iya. Bagian ini berapa pecahannya namanya? Yang bagian sebelah kanan ini pecahan berapa namanya? 1/2. 1/2. Nah, 1 dari 2. Oke, 1/2 ya. Sekarang potong lagi. Ini sekarang sudah berapa bagian? 4. 1. Sudah jadi 4 bagian ya, sudah jadi 4 bagian. Tapi kalau Pak Guru tanyakan yang bagian ini, bentar enggak kelihatan Kak. Pak Guru tanyakan yang bagian ini saja, ini nilainya berapa? 1/4. 1/4. 1 dari 4. Sama kalau dari ini semua yang Pak Guru ambil dua-duanya ini berapa nilainya? 1/2. 2/4 ini ya, ini kan 2 dari 4. Nah sekarang potong lagi, kita potong lagi. Mana potongnya? Oke, potong. Nah ini sudah berapa? 8. Sudah berapa ini? 8 bagian ya. Ini namanya 8 bagian. Secara keseluruhan ini kalau saya ambil semua berarti 8/8 ya. Kalau ini saja anak-anak, ini namanya berapa? 1/8. Ini yang saya garis itu nilainya 1/8 ya. Tapi kalau semuanya itu kan 8/8 ya, karena ada 8 potong ya. Tapi kita ambil misalnya saya garis semua 8/8-nya berarti dia 8/8. Berarti semangka yang dimiliki oleh ibu itu adalah 8/8. Karena semuanya kan 8/8 kan 1 ya anak-anak. Coba dihitung 8 bagi 8 berapa? 1 ya. Nah, jadi semuanya satu semangka yang dimiliki ibu. Kita ubah jadi pecahan itu tadi semangkanya ibu. Jadinya 8/8. Kemudian 1 bagian dimakan adik. Ini yang 1 bagian ini dimakan adik. Berapa nilainya ini? Ini berapa nilainya tadi ini? Hah? 1/8. Nah, ini nilainya 1/8 ya dimakan adik. Kalau dimakan berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti kita kurangi 1/8 yang dimakan adik. Sekarang yang dimakan tetangga ada 5. Berapa nilainya yang dimakan?
8. Hah? Dibagi Ini nih, ini dimakan tetangga. 5. Saya coret lagi Mak ya, 1, 2. Saya coret lagi, saya kasih lagi misalnya dimakan. Ini dimakan tetangga 5. Dimakan tetangga ini 5. 1, 2, 3, 4. Nah ini. Ayo. Yang putih dimakan tetangga. Yang ada merah-merah ini yang dimakan adik ya. Ini dimakan adik. Oke. Ini nilainya yang dimakan tetangga berapa semua? 5 dari 8 ya. Berarti kita kurang 5/8. Nah, karena sama penyebutnya tinggal langsung dihitung. Penyebutnya tidak berubah. 8 kurang 1 berapa? 7. 7 kurang 5 berapa? 2. Oke, sudah selesai 2/8. Ini masih bisa disederhanakan. Siapa yang tahu? Disederhanakan seperti tadi nomor 1. Kita bagi 2, masing-masing dibagi 2. Kalau masing-masing dibagi jadinya berapa? 1/4. Nah, 1/4. Oke. Tapi nanti di soal belum sampai di sini. Ya, soalnya belum sampai sederhanakan seperti ini. Yang penting anak sepahami cara menyederhanakan pecahan seperti ini. Karena ini juga nanti berlaku di peralihan, berlaku di pembagian. Oke, ini saja dulu ya anak-anak untuk hari ini materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Nanti Pak Guru bagikan ininya. Pak Guru bagikan soalnya dikerjakan karena kemarin hari Sabtu tidak kita ini ya. Kita tidak kan tugas karena belum dijelaskan. Pak Guru tidak kasih soalnya kalau belum dikerjakan, kalau belum dijelaskan. Oke, ada yang